Pertama, ya satu setelah saya menjabat jadi Panglima Kodam 14 Hasanuddin, kegembiraan itu pasti setiap prajurit itu pasti ada. Dan setiap prajurit yang menyandang predikat abituren itu dia tamatan dari akademi militer, maka pasti punya cita-cita untuk jadi panglima. Sehingga ya kalau dikatakan kita tidak gembira dan keluarga tidak gembira, itu bohong. Pasti seperti itu. Jadi kegembiraan itu pasti ada, karena itu adalah bahagian dari cita-cita kita. Jadi setiap prajurit yang menyandang diri sebagai abituren, pernah pendidikan di akademi militer, punya cita-cita jadi panglima. Kira-kira seperti itu. Enak mana panglima? Bertugas di BIN atau menjadi panglima Kodam Hasanuddin? Nah, semua penugasan itu pasti tantangannya beda-beda, ya. Apakah itu dia berada di luar struktural ataukah berada di dalam struktural. Badan Intelijen Negara itu adalah di luar struktural, ya. Sedangkan sekarang saya sudah kembali lagi ke struktural, ya toh. Jadi kalau dikatakan enak mana, semuanya enak. Karena penugasan itu adalah kepercayaan. Kita dipercaya di situ, maka kepercayaan itu adalah kesempatan untuk membuktikan kepercayaan itu. Jadi di mana saja, penugasan mana saja, saya rasa semuanya enak. Tinggal bagaimana kita melakukan tugas dengan baik. Saya ini keluarga tentara. Bapak saya tentara. Jadi pasti yang setiap saat bertemu itu adalah bapak atau keluarga. Mau tidak mau, pada masa kecil kita itu kan kita mencari bentuk. Setelah itu kita mencari figur. Nah, figur yang paling anu adalah orang tua, adalah bapak. Saya melihat figurnya, maka saya tertarik dengan figur itu, sehingga saya ingin juga menjadi seorang tentara. Nah, itu, jadi ketertarikan itu, seperti itu. Saya ini masuk tentara, ya tamat SMA. Setelah saya tamat SMA, karena kan saya tamat tahun 79. Waktu itu kan ada perubahan, sehingga kita stuck dulu sebentar. Tapi saya sempat waktu itu mendaftar di universitas. Alhamdulillah juga waktu itu saya lulus di situ. Tetapi karena cita-cita saya sudah sejak awalnya itu ingin jadi tentara, ya saya pasti akan berusaha untuk jadi tentara. Pas pada saat itu ada kesempatan untuk mendaftar jadi tentara dan masuk jadi Akabri, waktu itu kan Akabri, ya saya mencoba untuk masuk di situ. Ya karena itu cita-cita, maka mau tidak mau saya kan pasti berusaha keras untuk memperbaiki diri untuk bisa lolos. Nah, alhamdulillah saya juga diterima di situ. Nah, karena saya diterima di situ dan sudah langsung ke Magelang, maka mau tidak mau kita juga kalau sudah sampai di sana sudah ada konsekuensi yang harus kita hadapi kalau kita tidak mengikuti atau melanjutkan pendidikan itu. Nah, itulah yang membuat mengapa saya sekarang jadi tentara. Tapi yang jelas karena itu adalah cita-cita, maka mau tidak mau kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita itu. Ya, orang tua saya kan pertama itu pasti dia yang membayangkan saya, seperti saya misalnya saya punya anak, saya pasti kan membayangkan anak saya untuk nanti satu saat dia akan jadi tentara, kan seperti itu. Saya rasa pasti orang tua saya juga merespon seperti itu. Dia melihat saya, dia pasti akan membayangkan gimana kira-kira nanti anak saya ini kalau dia sudah masuk jadi tentara atau dia latihan di tentara. Dia sudah terbayang seperti itu.
Ya, karena dia sudah terbayang seperti itu dan saya memang punya cita-cita seperti itu, ya didorong dan diberikan motivasi. Cuma memang disampaikan bahwa akan ada latihan-latihan yang mungkin kita lakukan yang ya cukup keras. Tapi selama kamu lulus, kata dia, selama kamu lulus pasti kamu sudah memenuhi syarat. Kalau kau sudah memenuhi syarat, pasti kau bisa. Itulah motivasi yang diberikan kepada saya.